Halo guys, ketemu lagi di channel Study with Valerio. Nah, aku mau tanya nih guys, kalian tahu nggak ini lambang dari besaran dimensi apa? Kalau yang ini, ya jadi itu adalah lambang dari besaran dimensi. Ya, halo guys, kembali lagi di channel Study with Valerio. Nah, akhirnya kita sudah sampai di subbab terakhir, yaitu tentang dimensi. Nah, untuk kalian yang mungkin ketinggalan tentang video subbab-subbab sebelumnya, kalian bisa pergi ke description box sekarang. Lalu kalian bisa klik link yang ada di setiap judul video yang sudah aku tampilkan di situ. Nah, selain itu, Study with Valerio sekarang sudah menyediakan fitur latihan soal yang bisa diakses oleh semua orang. Nah, link untuk latihan soal itu ada di description box juga dengan judul latihan soal dimensi. Kalian bisa klik latihan soal yang ada di situ, lalu bisa jawab, dan kalau misalnya salah, kalian bisa mendapatkan pembahasan langsung dari aku. Selain itu kalian juga bisa loh ternyata memberikan kritik dan saran kepada Study with Valerio, dan nanti aku akan balas satu persatu ya. Nah, pada video yang terakhir ini kita akan bahas mengenai dimensi. Untuk yang bab selanjutnya kalian bisa subscribe terlebih dahulu, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu video apa yang nanti akan aku buat selanjutnya. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai pengertian dimensi. Ya, apa itu dimensi? Jadi dimensi dalam fisika itu adalah ekspresi huruf dari kuantitas yang diturunkan dari besaran pokok tanpa mempertimbangkan nilai numerik. Nah, memang kayaknya sedikit bingung ya kalau melihat dari pengertiannya. Jadi intinya untuk dimensi ini dia akan dilambangkan dengan huruf ya guys ya. Tapi hurufnya itu bukan sembarang huruf seperti variabel, tetapi dimensi ini sudah ditentukan untuk hurufnya. Hurufnya apa aja memang akan lebih banyak ya guys ya yang harus dihafalkan daripada sebelumnya. Tapi di sini Study with Valerio punya rumus atau trik khusus buat kalian yang sudah belajar di Study with Valerio. Tapi ingat, harus subscribe terlebih dahulu ya guys ya, lalu bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi pertama kali setelah aku upload. Nah, langsung kita ke contoh dimensi besaran utama. Jadi itu ada 7 besaran pokok dalam dimensi besaran utama ini ya. Jadi yang pertama itu adalah jumlah zat dengan dimensi itu n besar. Oke, jadi ini kalau dimensi itu harus hurufnya kapital semua ya guys ya, tidak boleh huruf kecil. Lalu intensitas cahaya, yaitu dimensinya huruf J. Lalu waktu dengan dimensinya adalah T. Lalu ada arus listrik dengan dimensi I, dan suhu dengan dimensi theta. Lalu massa dengan dimensi M, dan panjang dengan dimensi L. Nah, di sini bagaimana cara menghafalnya? Karena ketujuh dimensi besaran utama ini tidak bisa digantikan oleh yang lain ya guys ya. Maka dari itu di sini Study with Valerio sudah mengumpulkan dan juga mengurutkan itu dengan urutan yang ada di tabel itu ya, dengan huruf pertama yaitu jiwa SMP. Nah, di sini jiwa SMP, J sebagai jumlah zat, I sebagai intensitas cahaya, W sebagai waktu, A sebagai arus listrik, S sebagai suhu, M sebagai massa, dan P sebagai panjang. Lalu bagaimana sih cara menghafal dimensinya itu agar bisa melekat di kepala gitu ya istilahnya. Jadi jumlah zat. Biasanya kita kalau di dalam rumus itu ya, kalau ada jumlah putaran atau jumlah apa itu kan dilambangkan dengan N ya. Maka dari itu kalau jumlah zat itu dimensinya adalah N. Lalu waktu juga sama, biasanya itu dilambangkan dengan T.
Maka dari itu dimensinya juga T. Arus listrik juga seperti itu guys. Kalau di rumus-rumus itu biasanya dilambangkan dengan I, maka sama di sini juga dilambangkan sebagai I. Untuk suhu paling mudah ya menurut saya, karena dia paling beda dengan yang lain, sehingga bisa dihafalkan, yaitu theta. Theta itu adalah bentuknya seperti itu ya guys ya, kayak O tapi dibagi 2. Lalu massa, tinggal ingat aja huruf depannya M lalu kita masukkan. Lalu yang terakhir adalah panjang, yaitu L. Sama ya, biasanya kalau di rumus-rumus dilambangkannya juga dengan L. Lalu intensitas cahaya, memang saya tidak ada pengkhususan untuk ini, jadi karena sisa 1 ya sudah kita hafalkan saja ya guys ya, kalau intensitas cahaya itu adalah J. Nah, selain besaran utama, ternyata juga ada besaran turunan guys. Nah, ini kalian bisa pelajari sendiri dengan cara mungkin kalian bisa men-screenshot tabel yang ada di video HP kalian ini. Jadi di sini itu ada 10 besaran turunan, dan ini belum mencakup semuanya ya guys ya. Sebenarnya kayak ada energi potensial, energi kinetik, itu ada tapi belum saya tuliskan di sini karena itu banyak sekali. Tapi ini adalah 10 dimensi besaran turunan yang paling sering digunakan guys. Jadi saya jelaskan sedikit saja mengenai besaran turunan ini. Jadi untuk volume itu dia biasanya kan rumus dari volume adalah panjang kali panjang kali panjang gitu ya, atau sisi kali sisi kali sisi, atau S pangkat 3 biasanya kan gitu. Nah, karena di sini panjang itu dimensinya adalah L, maka dimensi dari volume itu adalah L pangkat 3. Tapi ingat, sebentar ya, saya gambar di sini biar kalian juga bisa lebih paham yang saya maksud. Jadi di sini untuk penulisan dimensi itu harus ada tanda kurung ya guys ya. Tapi tanda kurung yang digunakan bukan tanda kurung yang seperti biasanya gitu ya guys ya. Nah, tapi biasanya lebih banyak orang yang mengatakan bahwa tanda kurungnya ini adalah tanda kurung siku guys. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, dia adalah kurung siku. Nah, jadi kalau misalnya ada kayak gini, pangkatnya diletakkan di luar kurung ya guys ya, bukan di dalam kurung. Nah, lalu di situ memang banyak banget ya guys ya, ada saya jelaskan sampai gaya aja ya. Nah, di sini massa jenis itu adalah massa per volume. Di sini volume itu kan adalah L pangkat 3. Tapi karena dia ada di penyebut, sehingga kalau misalnya kita naikkan ke atas itu dia akan menjadi L pangkat negatif 3 guys. Kalau kecepatan juga sama, itu adalah perpindahan dibagi waktu, yaitu perpindahan itu adalah panjang juga, jadi L dikali T pangkat negatif 1. Begitu juga dengan percepatan, karena percepatan itu adalah kecepatan dibagi waktu, sehingga kalau kita mencari percepatan itu harus kita cari kecepatan terlebih dahulu, baru kita bisa menemukan besar dari percepatan itu. Lalu yang terakhir saya akan jelaskan sampai gaya, yaitu adalah massa dikali percepatan. Sehingga kalau kita mencari gaya, kita harus mencari percepatan itu juga. Oke, untuk materi dimensi hanya sampai di sini saja, pendek kan ya guys ya. Ya, karena di sini itu lebih pada hafalan. Nah, maka dari itu kalian juga harus coba latihan soal yang ada di description box, lalu kalian bisa mencek apakah kalian sudah benar atau masih salah. Kalau misalnya kalian juga ada masalah mengenai latihan soalnya, kalian bisa DM Instagram aku di @valerionathan_02. Ya, jangan lupa subscribe ya guys ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, lalu share ke teman-teman kalian agar video ini lebih bermanfaat. Dan kalian bisa juga rekomendasikan mata pelajaran apa atau bab apa yang kalian masih belum paham di tempat komen ya guys ya. Atau juga bisa DM Instagram aku di @valerionathan_02. Oke, sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Stay healthy, stay at home, dan bye-bye.